Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah dari mahasiswa di Universitas Tidar Magelang. Saya 2022 di lembaga pers meliput kasus agraria Wadas, Pak. Mungkin ini teman-teman banyak yang tahu soal kasus Wadas. Terakhir 20 Desember 2023 terjadi mediasi antara warga Wadas dengan pemerintah yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta dan berakhir deadlock, Pak. Buntu sampai detik ini. Kasusnya dari 2014, Pak. Kasus itu memang sebenarnya menambang batu andesit di Desa Bener, di Wadas, di Purworejo. Selain itu, selain menambang batu andesit, lalu juga membuka lahan untuk mengambil batu andesit. Ini adalah proyek strategis nasional dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bendungan Bener, Pak. Nah, pertanyaan saya, jika nanti Bapak terpilih untuk menjadi presiden, langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di Wadas? Tadi saya ingin jawab pertanyaan pertama dulu Ya. dari Bung Miftah tadi ya. Miftah dari Universitas Tidar Magelang, langkah konkret apa yang diselesaikan? Begini, Bung Miftah, prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesetaraan. Jadi bagi kami solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi undang semuanya. Ada deadlock itu terjadi di semua urusan. Tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan itu membutuhkan endurance. Endurance itu daya tahan untuk menjalani. Saya beri ilustrasi. Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta untuk bekerja dalam satu sistem. Berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat. Di awalnya deadlock. Pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang pribadi-pribadi mengelola angkot itu. Kerasnya luar biasa. Keras sekali. Tapi kemudian kita jalani terus. Sampai tuntas sepakat ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Selesai. Ada kesepakatan? Ada kesepakatan. Nah, kita tuh sering di pemerintahan nggak punya daya tahan tuh untuk mengerjakan itu semua. Yang namanya perbedaan, pasti kita bisa sampai pada titik temu, pasti. Hanya harus duduk bersama dan harus ada take and give. Ini juga akan proses negosiasi yang panjang untuk itu. Nah, tapi kalau kita diburu-buru ini kalau dulu ya 77 kali nggak dikerjakan, udah 30 kali putuskan aja. Apa yang terjadi? Demo terus panjang waktu tuh di Jakarta. Angkot-angkot tuh demo terus. Kenapa? Karena kita gak sabar nyelesain. Nah itu dikerjakan. Menurut saya bisa dicarikan titik temu. Tapi prinsipnya adil, setara. Semua pihak harus sepakat. Kalau prinsip itu tidak ada, maka negosiasi akan sulit ketemu jalan. Nah sulit. Duduk di sini, duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan diterapkan. Itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas. Begitu ya jawabnya. Makasih.